ini Syekh Abdul Qadir siapa? Wali. Tiba-tiba mendengar suara orang langsung, siksa katanya. Jadi mendengar suara Allah bilang kalimat siksa. Kalian percaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam spiritual Nusantara, rahayu rahayu rahayu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan mereaction untuk mencari apa sih kelanjutan video kemarin, karena harus diselesaikan reaction yang kemarin biar gamblang pongkol dari depan sampai pokoknya saya jelaskan dan saya hasil maksud apa sih itu yang Harry Pras tidak sependapat, di mana sih cerita, di mana konsep apa gitu, sehingga beliau ini sampai mengatakan cerita Abuya Uce ini adalah sesuatu yang tidak masuk di akal, khurafat. Baik teman-teman, tidak panjang lebar, kita saksikan bersama video dari Mas Harry Pras ini, pendekar dari gua hantu. Saya tidak percaya dengan dongeng halunya Al-Fakih Muqaddam, sama halnya saya tidak percaya dengan halunya Guru Skumpul, Yusuf Mansur, yang kayaknya. Terus ada lagi satu ceramah, di sini saya akan mereaction ceramahnya Abuya Uci yang katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dia sekarang kita adalah temanya mereaction video Abuya Uci tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yuk kita simak bersama-sama dan kita telaah. Ingat ya, tetap bersangka baik teman-teman, jadikan ini satu pelajaran buat kita, dan dengan akal sehat dan hati yang dingin ya, jangan dengan emosi. Saya tidak menciptakan framing atau narasi yang tidak baik seperti apa yang diungkapkan oleh Harry Pras. Cuman di sini adalah argumentasi akal sehat aja ya, tidak pakai argumen dalil gitu, karena Harry Pras lawannya dukun tuh nggak pakai dalil, pakai mantra. Oke, lanjut. Menutup pintu surga dan neraka. Artinya apa? Syekh Abdul Qadir yang punya kunci surga berdebat di alam barzakh. Siapa yang menyaksikan di alam barzakh? Bagaimana ada orang bisa menceritakan alam barzakh? Mimpi. Ditanya siapa Tuhanmu? Abdul Qadir Jailani. Siapa nabimu? Abdul Qadir Jailani. Mau disiksa sama malaikat, katanya ditahan sama Abdul Qadir Jailani. Tidak boleh. Ya Allah. Ini kisah model apa? Dikutip dari kitab mana? Tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita reaction seperti apa ceramah Abuya Uci yang menyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani pembuka gerbang pintu surga. Akak, ulah tanggung jawab moal kudu ditinggalkan. Masya Allah. Etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafatul uzma, boga waliullah kutub auliatun Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap. Di sini kan Abuya Uci mengatakan syafaatnya dari Kanjeng Nabi turun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kan jelas tuh Abuya Uci menurunkan syafaat ya kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau orang udah dapat syafaat, ya kenapa enggak sih? Lanjut. Muridna nutilok sholat maut. Oke, perlu digarisbawahinya, ada salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gak pernah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Sholatnya diterima, maka diterima segalanya. Tapi kalau sholatnya buruk, ya. Dan di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid yang gak pernah sholat. Menurut tuturnya Abuya Uci yang mulia. Saya pun ada video ya dari Gus Muafik, riwayat dari Kanjeng Nabi, sahabat yang nggak sholat masuk surga. Ada, saya nggak pakai dalil, saya pakai mantra, tapi saya punya ceramah dari Gus Muafik. Kan dia bilang mana ada, dari mana dalilnya, dari mana riwayatnya, dari mana ada Gus Muafik. Nanti saya akan sajikan kepada teman-teman, kita lihat. Kita dengarkan ya. Kemudian mati. Orang yang tidak pernah sholat itu, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mati. Begitu ditanya, man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir. Wa ma kitabuka? Abdul Qadir. Dengar. Begitu ditanya man rabbuka? Abdul Qadir. Man nabiyuka? Abdul Qadir.
Wama kita buka Abdul Qadir. Abdul Qadir semua. Ilmu saya apa sampai berani mengkritiki yang mulia Abu Uci ini? Ya, iya, kan paham tuh ilmu ente apa gitu. Tapi sadar, tapi dikritik, tapi disangka-sangka dia nggak ngeritik. Lalu apa dong ini? Saya nggak ngerti sih jalan pikiran Syarif Pras ini. Nggak ngerti saya teman-teman. Gitu kan. Jadi begini. Saya terangin satu persatu. Pertama, Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti wewenang. Ya, wewenang itu berarti ada jabatan. Ya. Apabila terjadi sesuatu kepada muridnya, karena dia sudah bersyafaat, sudah dapat jabatan dari presiden, ya kenapa nggak boleh? Bicaranya begini-begini saya, Allah alam. Allah yang punya keputusan. Ini kan hanya satu cerita dari Abu Uci. Dengan persangka baik kepada Abu Uci, dan saya juga persangka baik pada Syarif Pras. Saya di sini saya di jalur tengah nih, jalur netral. Dan yang kedua, Abu Uci mengatakan dan Syarif Pras mengintonasikan bahwa muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tidak pernah sholat, ya, itu. Tapi dipertanggungjawabkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya karena mandrobuka, siapa Tuhanmu, nabimu, dia sebutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita flashback dengan kalimat muridnya tidak sholat, ya, masuk di akal nggak? Seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak sholat, kayaknya nggak masuk di akal. Masa seorang murid wali Allah tidak sholat? Nggak mungkin wali Allah itu tidak menyarankan kepada muridnya tidak sholat. Itu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Kalau saya ngambil netral, ini sebutan murid. Tetapi bukan murid sejati. Mungkin pecintanya. Mungkin orang yang baru mau mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Karena ini pecinta nih, ini pecinta ya. Pecinta itu yang nggak harus menjalankan kewajiban dulu, sholat, itu belum mengerti kan. Bukan tukang mabuk, tukang apa, kita nggak tahu tuh. Seakan-akan lah kita visualisasikan dengan akal katanya, akal. Saya pakai akal juga. Gitu. Mana ada sih seorang murid walinya nggak nyuruh sholat? Kayaknya nggak mungkin deh. Akal saya ya. Ya kayak bener gak sih, teman-teman? Itu. Terus lalu cerita ini mengatakan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak pernah sholat. Ditanyakan mandrubuka saat kematiannya menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan menyebut nama siapa Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin udah nih pecintanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan murid pecintanya. Emang bodoh. Mungkin saat itu dia belum mengenal agama, dia belum mengenal Tuhan, tapi dia cinta, dia muhibin, dia suka, dia sayang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu kan. Ngefan lah kasarnya kalau di masa sekarang ngefan. Lalu mati. Karena dia belum tahu kan, belajar belum hatam, belum habis, baru sejarah suka doang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mungkin seperti itu sebetulnya. Kalau saya nilainya seperti itu. Mati, ditanya sama malaikat, siapa Tuhan, siapa Nabi, siapa Abdul Qadir Al-Jilani, dipanggil nih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bener enggak nih, ini murid kamu? Ya kan? Karena di situ ada kecintaan si umat ini. Ya namanya wali kan tahu nih, ya kan? Nur cinta tuh tahu, mahabbah cinta tuh tahu. Ya kan? Ya dibela. Gitu, dibela Mas Abdul Qadir Al-Jilani. Itu. Ada nggak ceritanya dari Nabi? Ada, ntar teman-teman dari Gus Muafik ada. Gitu. Ada sahabat Nabi yang nggak sholat juga, masuk surga hanya karena cinta dengan Nabi. Ya, gitu. Ayo kita saksikan. Jadi itu saya berusaha untuk masuk ke pemikiran dimensinya Abu Uci. Dari ceritanya saya masukin, ya kan, satu dapat syahadat dari Kanjeng Nabi, ya kan, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya jabatan dan dia akhirnya punya murid, dikatakan murid dalam sejarah, mungkin itu pecintanya. Kalau murid sejati saya rasa tidak mungkin teman-teman. Karena seorang murid wali Allah pasti sholat lah, ya kan. Masa seorang murid wali Allah nggak sholat? Kita pakai ke situ tuh narasinya, akalnya ke situ tuh, namanya akal sehat. Ya kan? Nah, dia merasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia ngefan, dia cinta, mati. Dia belum tahu Tuhan, dia belum tahu Nabi, yang dia tahu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Ya udah dia aja disebut. Gitu. Lanjut ya. Kita lanjutin. Mudah-mudahan nih narasi pemikiran saya, natural saya ini benar nih arah tujuan ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Tentu kisah-kisah seperti ini yang kami kritiki, bukan kepribadian Abu Ya Uci. Yuk kalian yang percaya dengan kisah ini, tulis di bawah gak pernah sholat masuk surga. Mereka bingung Abdul Qadir Tulis di bawah ini yang gak pernah sholat masuk surga. Nanti saya tayangin dari Pras nih, ada dari Gus Muafik, ini mau salin juga. Ya salam, ibarat kata dokter, kalau sakit jangan ke satu dokter doang, minimal 3 dokter datengin. Itu. Ya Allah ya Rob, aya hamba Gusti mau uninga ditanya teh kabeh jawabanana man robuka manila Abdul Qadir bae kumakeun Gusti? Siksa. Wah, Allah nyuruh siksa. Ini orang gak pernah sholat, gak pernah ngapa-ngapain, tapi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani siksa. Kata Allah, suruh siksa. Kira-kira teman-teman, kalau kalian aktif akal sehatnya, kira-kira siapa yang mendengar suara Allah itu? Yang mendengar suara Allah siksa di alam barzah siapa? Siapakah manusia yang menyaksikan percakapan antara malaikat dengan orang yang mati dan kepada Allah? Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal menyaksikan itu apa atau bagaimana kisahnya ini? Suara Allah didengar langsung oleh manusia. Dan ini Syekh Abdul Qadir siapa? Wali. Tiba-tiba mendengar suara orang langsung, siksa katanya. Jadi mendengar suara Allah bilang kalimat siksa. Kalian percaya? Coba dengar langsung lagi. Langsung disiksa. Langsung disiksa. Iya. Ditanya gua yang Abdul Qadir kabeh siksa saja gua. Oh disiksa ya, soal disiksa. Soal telepon si Abdul Qadir dengan naonan dia. Iya ditanya Abdul Qadir deh ieu. Ieu tak maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata Oh, si Abdul Qadir Al-Jalani mampir ke kuburannya muridnya itu yang gak pernah sholat itu. Mau membela muridnya yang gak pernah sholat agar tidak disiksa. Padahal Allah yang merintahkan untuk menyiksa. Syekh Abdul Qadir Jailani, stop, jangan disiksa dia muridku. Bertentangan gak dengan dalil? As-salatu imaduddin tadi. Ya, orang tidak pernah sholat ditolong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalian percaya? Karena ini yang berpidato adalah orang yang mulia Abu Ya Uci. Akhirnya apa? Dipercaya. Ke saya yang tidak dipercaya disangka apa saya? Kafir saya ini kalau gak percaya. Ya iyalah. Saya tidak mendukung penuh. Tidak semua ulama itu benar, kan ada 2, ulama soleh sama ulama su. Tapi kan biodatanya Abu Ya Uci ini nggak ada cacat. Gitu. Jadi ya bagi muhibinnya, bagi pecinta dan jamaahnya dan pendengar ceramahnya, ya ini tinggal 2. Ya kan? Ini kan sebetulnya menunjukkan kecintaan. Kalau kita ambil kesimpulan, ini adalah kecintaan. Nanti kita bahas deh kesimpulannya dari cerita Abu Ya Uci menurut akal sehat saya. Percaya kisah seperti ini. Ketika orang mati itu sudah nafsi-nafsi. Bukan orang lain yang menjawab. Bukan ditolong orang lain disiksa kubur. Tetapi amal ibadahnya sendiri. Ini sudah bertentangan ya teman-teman. Memang ada kisah orang masuk surga tanpa sholat. Gak pernah sholat 1 rakaat pun. Yaitu Amr bin Sabit. Amr bin Sabit ini adalah seorang sahabat yang belum pernah sholat. Tidak pernah sholat tapi masuk surga. Dan bagaimana kisahnya? Singkat cerita, Amr bin Sabit ini diajak oleh sahabatnya untuk masuk ke dalam Islam. Tapi dia menolak. Dia selalu menolak karena ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Membuat dia menolak antara rasa takut atau apa. Tetapi suatu ketika dia mulai sadar. Dia mulai terenyuh dengan Islam. Dia melihat bagaimana akhlak-akhlak muslimin pada waktu itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk Islam. Dan menjumpai Rasulullah untuk bersyahadat. Ketika dia bersyahadat, Rasulullah sedang apa? Rasulullah dengan para sahabat tengah bersiap-siap untuk berjihad, untuk perang. Ini kisahnya jelas ya teman-teman. Ketika Amr bin Sabit ini ingin masuk Islam, ketepatan pada waktu itu Allah menurunkan hidayah kepadanya untuk bersyahadat. Bersyahadatlah dia di depan Nabi Muhammad SAW yang tengah bersiap perang. Akhirnya apa? Amr bin Sabit ikut perang dengan Rasulullah SAW sebelum dia mendirikan sholat. Bahkan mungkin sebelum mandi junub, sebelum tahu berwudu. Dan singkat ceritanya, Amr bin Sabit ikut dalam perang tersebut, di perang Uhud tersebut. Dan dia syahid teman-teman. Itulah penyebab Amr bin Sabit belum mendirikan sholat dalam hidupnya. Tetapi dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini kisahnya. Tapi kalau kisah yang diceritakan oleh yang mulia Abu Ya Uci ini, Syekh Abdul Qadir punya murid. Dan muridnya itu sebetulnya itu jawabannya. Yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sama seperti apa yang tadi diceritakan oleh Kanjeng Nabi yang dia tadi ucapin sama Heri Pras.
Cuma perbedaannya Kanjeng Nabi ada riwayatnya, ada dalilnya, mungkin seperti itu. Kalau yang tadi saya Blokol Jilani mungkin nggak ada atau ada tapi ya hanya ulama-ulama yang tahu lah, ulama-ulama yang detail kali yang tahu ya. Mungkin seperti itu. Sebetulnya sama jawabannya ya. Intinya cinta. Tadi kan ada sahabat Nabi baru masuk Islam, terhalang, akhirnya nekat masuk Islam, mungkin dia belum junub, belum melakukan sholat, atau ikut perang terus mati, masuk surga, ya kan? Gitu. Betul sama guys, sama. Menurut saya belum kalau dijalani mungkin seperti itu juga, riwayatnya. Lalu jangan dikatakan apa kalau Nabi ya jangan begitu. Orang udah kasih wewenang kok sahabat Nabi. Nanti kalau saya bilang sebelum kalau jalan, nanti kalau saya bilang kalau jalan itu udah Nabi, udah framing saya viral lagi saya jadi artis ntar. Ini kan akal sehat, ya kan akal sehatnya Heri Pras dan akal sehatnya saya. Tinggal netizen yang menilai komentar di bawah nanti. Itu tidak mau mendirikan sholat, tidak pernah sholat sama sekali, dan mati dalam keadaan tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, tidak pernah mungkin, oh ya Allah, tapi masuk surga karena pertolongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa ya? Orang ya bisa lah, mahabbah, cinta, kenapa nggak bisa? Jadi itu saya bilang di season kemarin, ya apa yang nggak bisa kalau kita udah cinta sama ulama, gitu. Walaupun baik-baik dalam menilai ulama, ya baik-baik. Gitu. tidak pernah sholat ditolong masuk surga. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang malas sholat untuk lebih mencintai kepada wali-wali Allah ini tanpa mendirikan sholat. Ya iyalah, memang ulama itu mengajarkan untuk mencintai ulama. Guru mengajarkan untuk mencintai guru, bukan mencintai guru berarti dia guru terus dia bukan. Gitu. Emang begitu. Kita belajar diajarkan sama yang lebih tua kepada yang muda itu untuk belajar mencintai. Ini bagaimana ceritanya sih? Kalau bicara sholat beda lagi, penyembahan, pemujian kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta ini menurunkan sang hamba. Ada yang spesial seperti Kanjeng Nabi. Ada yang khusus seperti para wali. Dan mereka orang-orang pilihan, orang-orang spesial. Dan memang harus kita cintai. Kalau kita nggak cintai ya kita jadi apa? Nyasar kita hidupnya. Akhirnya segala satunya dengan akal terus. Ya kan? Meskipun kita cinta kepada ulama, cinta kepada ini, cinta kepada itu, tetapi kita tidak sholat, tidak ada kecintaan di situ teman-teman. Ya betul. Kalau kita cinta dengan ulama, cinta dengan guru, cinta dengan muhibinnya Buya Uci, muhibinnya Abu Tufi. Kalian cinta dengan guru kalian, tapi ajaran kalian nggak pakai, ya kan? Tingkah laku, sikap, solehane kalian nggak ikutin, itu bukan cinta. Benar dikatakan ini Pras, ini benar. Kalau saya bilang benar-benar teman-teman. Kalau ada titik yang bagi saya berbeda pendapat, ya saya katakan berbeda pendapat. Bukannya saya memframing ente jadi membuat narasi tidak baik. Ini kan pendapat asumsi ente dan asumsi saya dan asumsi para netizen. Nanti biarkan netizen yang memutuskan, ya Anda atau saya. Itu. Entah hadiahnya piring dari plastik. Orang yang cinta, pastilah dia akan mengikuti orang yang dicintai. Orang yang dicintai sholat. Jangankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Laki-laki mencintai wanita yang soleha. Laki-laki tersebut akan belajar untuk menjadi soleh. Ketika melihat wanita yang dipuja-pujanya, perempuan yang dipuja-pujanya, sholat tepat waktu, maka laki-laki tersebut akan memaksa dirinya untuk ikut dia. Ikut apa? Mendirikan sholat. Tiba-tiba ada orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal dia muridnya. Seharusnya murid ikut gurunya. Muridnya gak pernah sholat. Gimana ceritanya itu? Murid gak sholat. Bisa diterima gak ceritain? Sudah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan pesan Rasulullah. Masih saja kita mau percayanya. Bahaya. Dan ini kalau saya tidak percaya katanya, saya tidak dimaafkan minta maafnya. Apa ini? Kalian maksa saya untuk minta maaf sujud-sujud gitu dengan kisah-kisah seperti ini? Enggak. Kisah ini bukan satu-satunya. Sebelumnya ada oknum Habib yang bercerita model seperti ini. Siapa Tuhanmu? Habib ini. Siapa nabimu? Habib ini. Sudah ada.
cerita seperti ini bahaya. Bisa saja cerita ini hanya buatan karangan. Apalagi perihal yang goib ya, dialog di alam barzah bisa diceritakan. Malaikat mau mukul dicegat. Belum lagi kita berbicara tentang beberapa alasan, teman. Kenapa diwajibkan sholat? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana mungkin suatu bangunan bisa berdiri tanpa tiang? Gak usah kasih tiang-tiang gitu. Terus yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang sudah tidak sholat, pasti dia melakukan tindakan keji dan mungkar. Meninggalkan sholat saja itu sudah mungkar. Meninggalkan sholat itu adalah perbuatan keji. Ya Allah. Terus yang berikutnya, sholat kunci masuk surga. Siapa yang bilang sholat itu kunci surga? Rasulullah SAW yang bilang. Terus kita gak mau itu punya kunci surga. Gimana mau masuk surga? Minta tolong kepada orang lain. Enak kalau begitu. Gak perlu kita sholat. Cukup ikut orang lain. Masuk jalur dalam gitu. Ada orang dalam masuk surga. Begitu. Dan sholat, nah ingat. Sholat adalah penentu segala amalan. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya, maka buruk semuanya. Ini buruk nih. Belum meninggalkan ini. Bagaimana orang yang tidak sholat bisa masuk surga? Hanya Aduh ya, assalamualaikum. Saya bingung. Saya mau ngomong komentar terlalu dalam, nanti viral saya. Aduh, memang sangat riskan sekali teman-teman. Dalam hal keagamaan itu sangat riskan sekali. Iya. Karena segala sesuatunya harus dengan data. Itu saya perhatikan sekarang ini. Dengan argumen dalil, dengan argumen Quran. Kalau itu tidak ada, itu khurafat. Lalu buat apa ya Allah menciptakan adanya laduni, karomah, mujizat, maunah, hidayah? Itu kan gaib. Itu. Ya, assalamualaikum. Oke teman-teman, lanjut lagi. Karena ditolong oleh Allah. Bahkan serem ini. Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad cintai, Nabi Muhammad sayang kepada mereka. Tetapi apa? Nabi Muhammad tidak dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang justru tidak taat kepada Allah. Apalagi munafik, kafir. Kalau Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang munafik, orang kafir, orang yang dicintai Rasulullah, orang terdekat Rasulullah meskipun dia tidak beriman, pastilah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka masih sanak familinya Nabi Muhammad, mereka akan ditolong Nabi Muhammad untuk masuk surga. Pastilah Nabi Muhammad akan memasukkan semua umatnya ke surga tanpa ada satupun masuk neraka. Tapi apa? Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk itu. Tetap kunci terakhir adalah kepada Allah dan ketaatan kita. Begitu. Oke, sekarang kita fokus lanjut kepada pidatonya yang mulia Aba Uci ini tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencegah siksa kubur dan memasukkan muridnya yang tidak pernah sholat ke surga. Dengar dongengnya. Saya sebut ini dongeng. Masya Allah. Ini video klarifikasi minta maaf. Tetap aja intonasinya mah. Intonasinya guys. Dia tetap mengatakan dongeng. Dongeng. Ente nilai sendiri dah. Ya, ente nilai sendiri nih. Nonton ini nih. Ente nilai sendiri. Apakah ini klarifikasi orang minta maaf? Apa sih konsep maaf? Saya pengen tahu jadinya. Disiksa koi. Dijakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Hampura, Abu ya, hampura. Jakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir dah aya. Ya Allah. Ditanya mah buka Abdul Qadir, kabeh pada buka Abdul Qadir kan saya. Kumaha kan Gusti? Siksa. Siksa. Mendengar suara Allah. Hai mah malaikat jakeun, tetap disiksa saya koi. Cerita apa ini? Cerita apa? Cekal kutuan saya. Dia kan siapa tahu. Dia kan. Ramet kutuan saya tadi. Sembarangan siapa. Beja gede kagusal. Beja gede kagusal mesti palu dicokok. Hai saya anak-anak. Siapa lagi kan? Anak-anak bude. Masya Allah, mereka pakai pembacaan, banyak naya pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Malah bedakan bayi siya kasya. Nah, iya siya na palu kasi sokot. Abdul Qadir ikut pahakin. Iya tetap ay siksa. O, jangan iksa. Umahakan, bedakan. Iya, mapasek. Pasek.
Sholat cilok, naon cilok, imangan sakadar ai haul doang hadir. Sholat gak pernah, apapun gak pernah, ini mah cuma sekedar kalau haul saja yang hadir. Jadi orang yang disiksa itu hanya datang kepada haul saja. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu hanya datang kepada haul. Kalian tahu gak sejarah haul itu dari mana? Ada pengakuan dari orang-orang Syiah bahwa haul adalah tradisi mereka. Seperti ini videonya. Bapak dan ibu-ibu saya punya, Ya, ini nggak penting lah, lewatin aja teman-teman lah. Dan gak mau bilang malaikat mungkar nakir ke Allah, ditutup oleh saya surga dan neraka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan nutup surga dan neraka. Bertentangan dengan hadis Rasulullah. Kalau orang yang akan membuka pertama kali pintu surga adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini enggak Syekh Abdul Qadir Jailani yang membuka pintu surga, punya kemampuan menutup dan membuka pintu surga. Kalian percaya? Ini ceramah yang berbahaya, dan ini di publik. Dan kita harus memberikan tanggapan di publik. Oh, siapa saya? Saya pesilat. Saya bukan cuma pesilat. Saya juga muslim yang mencari kebenaran. Muslim mencari kebenaran. Kalau tujuan ente dijadikan reaction seperti ini, ente bukan jadi benaran. Ente bukan mencari pembenaran untuk umat, bukan. Ente sama aja memframing seakan-akan Abu Ya Uci ini ya seperti pencarian sahabatmu Masyal Bantani. Itu halu. Kesannya memang saya tidak mengkritik fisiknya. Saya hanya mengkritik dongengnya, ceritanya. Ya kan? Dengan tujuan buka otak kalian. Ya kan? Apakah masuk di akal ini? Kurofat ini. Nah, ketika orang nanti percaya dengan bahasa ente secara tidak langsung memframing Abu Ya Uci ini ngaco, ngarang. Ya, itu secara tidak langsung. Halus menente, halus menente. Lanjut. Namun sia tidak bebeja malaikat munkar nakir, ka Gusti Allah ditutup wae surga jeung neraka. Moal anu ka surga, moal anu ka neraka. Bedakeun ka Gusti Allah ambo. Waduh, gak akan ada yang ke surga, gak akan ada yang ke neraka. Bilangin sama Allah, saya yang ngomong katanya. Dah cukup ya. Sama ada juga cukup dah. Udah cukup. Teman-teman, sekarang ambil kesimpulan. 1. Kesimpulannya adalah itu adalah mahabbah. Menurut pandangan akal sehat saya. Mas Pras, ini akal sehat saya. Itu adalah mahabbahnya, muhibin mahabbahnya pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan muridnya. Tapi dalam riwayat itu murid. Karena ada Kanjeng Nabi juga. Ya kan, bukan sahabatnya, tetap dianggap sahabatnya, bagi pecintanya sahabatnya. Gitu. Hanya beda Muhammad Nabi, Abdul Qadir Jailani wali. Hanya beda tingkatan derajat aja. Tapi cerita kalau kita simak dengan akal sehat, ceritanya itu sama, mirip. Ada sahabat Kanjeng Nabi, ya kan, yang meninggal tanpa sholat, ya kan, gitu. Belum mandi junub, belum tahu sholat, ya kan, akhirnya harus ikut perang, tapi dia bersedat, terus masuk, masuk surga. Sama ini juga, gitu. Mungkin sama pecintanya baru masuk majelis, ya kan, baru hari itu mungkin, ya kan, pulang mati, belum sempat jalan sholat, ya karena dia dongo. Ya kan, bego, baru pengen belajar ilmu, Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ditanya Tuhanmu siapa, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mana akal sehat nih, akal sehat, ya di tengah-tengah nih, ya. Menurut saya itu mahabbah, kecintaan. Lalu kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani kok bisa mengatakan kunci surga segala macam tetek baik? Ya itu balik lagi Allah yang Maha tahu dan siapakah ciptain dari mana. Dan kalau masalah siapa namanya? Ada juga nih dari Gus Muafik, teman-teman. Mungkin teman-teman pengen tahu juga, pengen dengar juga. Ada juga sahabat Nabi, ya kan? Gitu, yang masuk surga. Gitu. Reaksimu, pendapatmu, tanggung jawabmu. Reaksiku adalah sama, tanggung jawabku. Jadi tetap
Saya berargumen dengan prinsip saya bahwa guru patut untuk dicintai, untuk dijaga dan dipercaya ucapannya. Karena bagi saya salahnya pun sudah benar, apalagi benarnya. Bagi saya, Muhyiddin pecinta Abuya Uci, sedikit aja kalian beda pendapat dengan guru kalian, angus ente punya ilmu. Itu prinsip saya belajar. Begitu aja teman-teman, semoga mendapatkan hikmah. Yang kemarin sama yang ini adalah sambungannya, karena biar sejajar. Ya, kita lihat lagi reaction apa lagi yang Harry Pras lakukan kepada ulama-ulama Nusantara. Dan sekarang dia lagi minta dukungan sama Mahesa Bantah nih. Ya. Sekali lagi saya mengatakan, saya bukan Muhyiddin, saya bukan jamaahnya Abu Yuca atau Abu Habib Lutfi, saya hanya seorang paranormal dukun, tempatnya bulian, hina, dan sampah. Tetapi alhamdulillah, nur kolbu saya cinta pada ulama. Kolbu saya lebih mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Akal saya tumpul. Tapi bicara sehat, saya rasa saya lebih sehat dari Anda, Pras. Begitu aja. Semoga ini menjadikan pembelajaran edukasi yang positif. Tidak ada hal menjatuhkan kamu, Pras. Dan saya tidak ada niat memframing, membuat narasi buruk. Kalau kamu saya anggap benar, ya benar. Walaupun ada yang salah, bagi saya itulah perbedaan pendapat antara kamu dan saya. Biar netizen yang komentar. Begitu aja, ambil sisi baiknya dari reaction ini. Dan apapun yang berbeda pendapat dengan kalian, tetap bersangka baik. Oke? Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara. Rahayu. Rahayu. Rahayu.